Halo, selamat pagi anakku semua. Kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori atom modern ya. Ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang azas Aufbau, larangan Pauli. Kemudian ada kaidah Hund yang akan kita pelajari. Untuk saat ini kita pelajari tentang azas Aufbau dulu ya. Nah, berdasarkan teori atom modern, dalam penentuan konfigurasi sebuah atom tidak bisa dengan mudah melakukannya tanpa mengetahui aturan yang berlaku. Ada 3 aturan yang harus diperhitungkan dalam penentuan konfigurasi elektron, yaitu azas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hund ya. Jadi sekarang kita masuk ke azas Aufbau dulu. Jadi supaya kita terarah, jadi yang keduanya itu adalah larangan Pauli. Kemudian yang ketiganya kaidah Hund. Nah, kita yang bahas untuk video kali ini yang azas Aufbau dulu, larangan Pauli dan kaidah Hund ke video berikutnya nanti ya. Kita bahas satu-satu dulu. Azas Aufbau, menurut azas ini, elektron dalam atom sebisa mungkin memiliki energi terendah ya. Jadi pengisian elektron pada orbital selalu dimulai dari orbital 1s dulu atau tingkat energi yang terendah. Jika orbital S sudah penuh, elektron akan masuk ke dalam orbital 2s, demikian seterusnya. Jadi dalam azas Aufbau ini pengisian elektron pada orbital selalu dimulai dari orbital 1s ya, atau tingkat energi yang terendah. Jika orbital 1s sudah penuh, elektron akan masuk ke dalam orbital 2s. Nah, kemudian akan masuk ke 2s dan selanjutnya demikian seterusnya ya. Jadi tingkat energi itu bagaimana ya yang akan dibahas oleh azas Aufbau ini. Dia ternyata mempunyai deret ya, ada deret subkulit yang akan dimasuki oleh elektron berdasarkan prinsip Aufbau ini. Jadi kemarin itu kita sudah mempelajari di bilangan kuantum ya, kita sudah mempelajari kalau subkulit itu ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Di mana subkulit S ini memiliki 1 orbital, yang P ini memiliki 3 orbital, kemudian D ini memiliki 5 orbital, sedangkan yang F ini memiliki 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, katanya azas Aufbau ini dia harus elektron itu harus mengisi subkulit atau orbital terendah dulu yang terletak pada S ya, subkulit S, di mana di S ini elektronnya maksimalnya itu adalah 2 ya. P ini adalah 6, D ini adalah 10, yang F ini adalah 14. Masih ingat kan cara pengisian elektronnya kemarin itu? Nanti kita bahas lagi ya kalau misalnya lupa. Nah, besarnya tingkat orbital bergantung pada nilai bilangan kuantum utama N. Apa itu N? N adalah kulit ya, kulit, dan bilangan kuantum azimut. Jadi pengisiannya tergantung pada kulit dan azimutnya begitu. Yang L ya, azimut itu L. Nah, harga orbital dengan nilai N
ditambah 1 lebih besar, mempunyai tingkat energi lebih besar. Bila nilai N-nya ditambah 1 sama, maka orbital yang mempunyai harga N lebih besar mempunyai tingkat energi yang lebih besar juga. Urutannya bagaimana itu? Urutan dari azas Aufbau itu seperti ini ya. Jadi kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Baru sampai kulit ketujuh. Jika yang kulit pertama ini diisi dengan 1s, 1s ya, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Jadi di setiap kulit ini, memiliki sub kulit S ya, sub kulit S. Jadi orbitalnya ada satu-satu nih, karena tingkat energinya yang terendah adalah S gitu ya. Jadi masuk kita ke kulit kedua. Ternyata di kulit kedua ini ada P ya, ada P, ada sub kulit P. Nah ini dia, berarti ada 2 P. Di kulit ketiga juga ada 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Nah begitu penulisannya. Di kulit ketiga ini ternyata ada D, ada subkulit D dia. Berarti ada 3D. Jadi berarti D ini dimulai pada kulit ketiga ya. 4D, 5D, 6D. Nah di kulit ketujuhnya ini nggak ada D ya. Kemudian yang F ini dimulai pada kulit keempat. Ada 4F, 5F. Nah begitu. Nah bagaimana pengisian elektronnya? Pengisian elektronnya kita mulai pada kulit pertama dulu. Nah, bagaimana itu? Seperti kemarin yang sudah kita pelajari, kuncinya masih ingat? Kalau saya nyanyikan ya, berarti kemarin itu notasinya ada sisi, pasi, ingat? Dipasi, dipasi, ya. Kamu boleh cek lagi video sebelumnya. Ini berarti pengisian kulitnya melalui ke sini ya, di sini lagi karena sisi, kemudian pasi di sini ya. Nah kemudian pasinya ada 2, ini dia. Kemudian dipasi berarti kemari ya. Nah ke sini dia, dipasi lagi 2 kali. Nah, ke sini. Nah, baru vidipasi, pasi, ini vidi pasi. Kalau misalnya ada kulit ke-8-nya, ya, begitu. Jadi kita isi saja. Kalau yang ini S-nya adalah 2 elektron, ini 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. Kalau P-nya adalah 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kalau D-nya 10 ya, 10, 10, 10, 10. F-nya 14. Nah, begitu aturannya. Jadi mengurutkannya sama seperti ini, yang ini, ya. Kita mulai dari 1S2. Nah, 1S2S yang ini, ya. Pasti lagi 2B 3S. Nah, sisi pasi, nah, dipasi, masuk ini
pidipasi, pidipasi. Kalau misalnya ada sekulit S-nya. Nah, bagaimana cara ininya? Oke, kita urut. Kalau misalnya satu S ini dimulai 1, 2, berarti yang ini 3, berarti yang ini ke-4 ya. Yang ini ke-5, yang ini ke-6, yang ini ke-7. Kalau misalnya ada satu lagi berarti yang ke-8 dia. Ya. Nah, kalau misalnya P di awal dari mulai 2, berarti ini 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Ya. Kemudian yang kulit D ini diawali dengan kulit ketiga tadi, ya. Berarti ini adalah 3, 4, 5, 6. Kalau F diawali pada kulit keempat, berarti ini 4 dan 5. Nah, paham ya? Nah, kita masuk ke pengisian elektronnya. Elektronnya kalau S itu adalah 2. Ini 2, ini 2. Kalau P itu adalah 6. Nah, ini 2, ini 6, ini 2. Ini D adalah 10 ya. 10, ini 6, ini 2. Ini 10, ini 6, ini 2. Ini 14. 14, 10, 6, 2. 14, 10. Ini adalah 6. Nah, jadi kita urut saja pengisian dari suatu konfigurasi berdasarkan azas Aufbau. Nah, bagaimana contohnya? Kita contohkan misalnya 12 mg. Misalnya ini ya, bagaimana caranya? Kita masuk dulu yang di 12 mg ini kan elektronnya adalah 12. Jadi dia masuk dulu ke sini. Masuk dulu dia ke 1s2. 1s2. Sekarang yang 12 ini sudah berkurang ke 2. Ibaratkan kalau kita dalam pengisian kita main congklak gitu ya. Jadi kita ngisi dulu nih lubang pertamanya berapa, lubang keduanya berapa gitu ya. Kita lanjut ke 2s2. 2s2 lanjut ke 2p6. Nah, 2p6. Sekarang kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 4 tambah 6 adalah 10, berarti sisa 2 ya. Sisa 2 berarti kita masuk ke sini. Jadi 3s2. Paham ya? Berarti jumlahnya semua adalah 12. Ini 2 tambah 2 4, 6 10, 12. Pas berarti ya. Ini dia. Oke, lingkari dulu yang ini. Ini ya. Oke, 4, 10, 12. Nah, begitu cara menentukan konfigurasi elektronnya berdasarkan Aufbau begitu ya. Jadi kita masuk ke sini dulu, masuk ke sini dulu, masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, jadi sekarang udah habis nih. Ibarat ini adalah apa namanya? Ketika kita main coklat ini adalah 12, itu semuanya udah habis nih. Udah terpakai di sini. Begitu ya. Nah, kemarin kita sudah menentukan bagaimana mencari bilangan kuantum. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan orbitalnya, bagaimana penulisan orbitalnya ini? Kalau misalnya S berarti 1. Nah, ini 1 berarti ya. Elektronnya 2, 1, 2. Kalau ini berarti S-nya 1 orbitalnya, pengisian elektronnya 1, 2. Kalau yang ini adalah 6 elektronnya, berarti orbitalnya kalau P 3 ya. 3, 1, 2, 3. Isikan orbitalnya, elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini adalah S, berarti 1. Elektronnya adalah 2, 1, 2. Nah, begitu. Jadi ini adalah orbital. Orbital. Kalau yang ini SP, SD, F itu adalah sukulit ya. Ini namanya sukulit. Yang ini, nah, yang ini adalah kulit ya. Kulit, begitu. Kalau yang ini kemarin adalah nomor atom. Tambah dengan elektronnya, tambah dengan proton. Nah, udah tahu ya, kalau yang ini kemarin adalah unsur yang dikasih dengan unsur diganti dengan bilangan X kemarin itu. Paham kan cara mencarinya? Kemudian kalau misalnya kita tentukan dia termasuk golongan berapa dia. Nah, lihat
golongan. Lihat yang terakhir ini ya, yang terakhir ini. Nah, kalau di sistem periodik unsur dia termasuk golongan apa? Kalau dia berakhir pada subkulit S, ingat kalau dia berakhir pada subkulit S berarti dia termasuk golongan unsur utama ya. Golongan S itu ada dua, kemarin itu golongan 1A dan 2A begitu ya. Karena dia sekarang elektronnya 2 berarti dia termasuk golongan 2A. Periodanya karena dia di sini ada elektronnya adalah 2 ya, karena dia berakhir pada kulit S berarti golongannya adalah golongan A. Golongan A-nya itu 2 ya. Kamu review kembali video pembelajaran sebelumnya ya. Kemudian periodenya ini periodenya itu lihat kulitnya ya, kulit terluarnya adalah 3 berarti dia berada pada periode ke-3 ya. Si Mg ini pada golongan 2A dan periode ke-3 dia berada pada sistem periodik unsur ya. Paham ya untuk satu soal ini? Oke, itu kita mengkaji konfigurasi elektron berdasarkan teori modern atom atas Aufbau. Nah, yang keduanya tentang larangan Pauli dan kaidahan. Kita maju ke video selanjutnya.